itu kelemahannya appraisal itu masih di seputar, masih di keputusan menteri, undang-undang tertingginya. Apanya itu Pak? Dia punya tempat, posisinya bagus, tetapi bangunannya, sebutlah bangunan-bangunan heritage, kira-kira masih bisa diukur dengan pendekatan appraisal tadi? Pada saat bekerjanya mereka itu, pada saat turun itu, kan kalau kita menilai ada 3 lapis itu cara penilaiannya, Pak. Pertama surveyor yang turun, nah, itu mencari data semua itu, dia cari di mana ini. Ini kaitan dengan appraisal ya? Penilaian. Salah satu Selamat datang di ruang Reka dan Mancang, podcast dengan inspirasi menantang. Dari gedung tinggi sampai cagar budaya, kita bicara semua tak ada yang terlupa. Remove your mouse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi kita berjumpa pada podcast R3 Ruang Reka Rancang. Podcast ini kita akan berbincang-bincang seputar arsitektur. Pada hari ini kita mengundang seorang tamu. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Teknik jurusan Arsitektur Universitas Negeri Gorontalo. Saya perkenalkan, nama beliau Bapak Rizal Mahanggi STMP. Selamat sore, Pak. Ya, jadi adapun tema perbincangan kita pada kesempatan ini adalah appraisal dalam bangunan gedung. Ya, baik, nanti kita akan, sebelum kita berbincang-bincang, mungkin kita perlu mengenal lebih dalam dulu narasumber kita ini, Pak Rizal. Mungkin bisa cerita sedikit, Pak, terkait. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Jadi appraisal itu sebenarnya kalau kata kasarnya itu penilai. Jadi dia penilai itu kalau kasarnya lagi juru taksir. Oh iya. Jadi juru taksir. Cuma appraisal itu apa yang ditaksir, yang kita taksir itu berupa bangunan atau yang berupa benda. Itu bedanya. Kalau juru taksir kan ada juga seperti di Pegadaian kan, ada juru taksir. Nah, kita itu yang kita taksir itu bangunan. Ya. Jadi appraisal itu biasanya dipakai untuk kegiatan pemerintah yang bersifat ganti rugi. Jadi kalau misalnya ada tanah yang mau diambil alih oleh pemerintah, itu kan harus diganti rugi. Ya. Nah, sekarang berapa nilainya? Nah, disitulah appraisal yang berperan. Karena kalau kita menilai sesuatu itu harus berdasarkan ada ilmunya kan, tidak bisa sekedar kita melihat langsung kita mengeluarkan harga, tidak bisa. Sementara di appraisal itu dia ada beberapa pertimbangan dan beberapa dasar-dasarnya. Jadi yang pertama itu terutama dasar aturan pemerintah, terus perkembangan kota, itu semua dasar-dasar pertimbangannya. Jadi cuma itu yang mungkin di awalnya. Setahu saya Pak Rizal ini adalah bidang disiplin ilmunya arsitektur ya. Ada enggak korelasi antara bidang arsitektur dengan? Oh iya. Sebenarnya untuk bidang appraisal ini dia itu bisa dicakupi oleh beberapa ilmu. Kalau dilihat secara kasat mata, ilmu di appraisal itu dia gabungan antara ilmu teknik, ilmu arsitektur, ilmu ekonomi, dan ilmu hukum. Oh iya. Perencanaan kota juga. Ya, dia sebenarnya mix. Iya. Tapi kalau setelah saya beberapa kali ikut pelatihannya, mungkin yang lebih korelasi, mungkin yang lebih bagus ya istilahnya untuk orang teknik yang masuk di situ. Jadi tetap melalui pendidikannya ada semacam pelatihan begitu. Sehingga Kalau pendidikan appraisal itu di Indonesia itu levelnya itu masih
level S2 dia. Jadi syarat untuk appraisal itu minimal S1. Minimal S1 hampir semua disiplin ilmu boleh. Ya. Tapi setelah itu kita mengikuti beberapa pelatihan dan pendidikan. Jadi pendidikannya itu diadakan oleh asosiasinya. Asosiasinya itu namanya MAPTI. Oh, maaf, ya. MAPTI, Masyarakat Asosiasi Penilai Indonesia. Jadi biasanya MAPTI itu sekarang itu alamatnya hanya di Jakarta ya. Saya beberapa tahun lalu berencana mendirikan MAPTI cabang, tapi ternyata tidak semudah itu. Oh iya. Tidak semudah itu. Karena pertama itu penilai di suatu daerah itu harus ada minimal jumlahnya berapa. Sementara untuk penilai di Gorontalo, kalau tidak salah masih sangat sedikit untuk penilai itu. Saya tidak tahu kenapa penilai itu sangat sedikit. Mungkin sosialisasinya yang belum terlalu banyak. Padahal kalau dilihat dari prospek, penilai ini sangat bagus prospeknya. Dibanding seperti saya tidak merendahkan dibandingkan notaris. Karena saya lihat orang notaris berbulan-bulan notaris, tapi sekolah appraisal itu jarang. Padahal appraisal ini sangat dibutuhkan untuk pasar Indonesia ini. Apalagi proyek-proyek pemerintah yang sangat banyak dipakai. Jadi bisa dipakai di pegadaian juga boleh dipakai. Jadi contohnya kalau kita memakai appraisal, kalau ada rumah mau dilelang kan harus dihitung dulu. Dihitung dulu. Tapi kalau kita membeli rumah yang baru, dihitung lagi. Jadi dua kali kita itu. Jadi begitulah appraisal itu. Begitu juga kalau di kota-kota besar itu biasa untuk orang kawin cerai itu pakai appraisal, Pak. Oh, Iya. yang dinding apa nih, Pak? Harta gono gini. Oh, harta gono gini, ya. Jadi dia berhubungan dengan kebendaannya. Iya. Saya tadi kepikirannya itu appraisal itu hanya bidang misalnya tanah atau bangunan saja. Ternyata ada hal termasuk harta ya, harta warisan apa segala macam. Maksudnya harta di situ, misalnya orang yang punya 3 rumah, punya 2 rumah. Oh, dia bangunan ya? Iya. Termasuk tanahnya ya? Tanahnya juga. Jadi kalau di appraisal itu kalau kita menghitung sesuatu, misalnya ruko ini ya, ruko ini kalau gitu dasar perhitungan itu ada 2, hitung harga tanahnya dan hitung harga bangunannya. Harga bangunannya. Ya. Kenapa biasa kalau di pasaran itu terdengar properti ini harganya naik terus? Iya. Sebenarnya realnya bukan seperti itu. Yang naik itu tanahnya. Oh, tanahnya. Kalau bangunannya itu dia menurun. Menyusut ya? Iya, karena kan depresiasi kan. Iya. Kan umur kan. Iya. Sebenarnya. Cuma karena bangunan ini terletak di atas tanah, jadi dia dianggap satu kali dia naik semua. Beda kan bangunan baru dengan bangunan yang 10 tahun toh. Dari segi struktur jelas berbeda lah harganya. Gitu. Terus bagaimana memilah itu, Pak? Misalnya ini kan sudah tadi kalau bangunan itu kan pasti menyusut karena usia. Tanah yang malah naik karena memang seiring waktu. Terus nanti akan dipecah itu ya, misalnya bangunan sendiri dihitung, tanah itu sendiri dihitung. Silakan diminum dulu, Pak, kalau Betul, Pak. Karena di teori appraisal itu ada beberapa teori menurut saya. Dia teori pengganti, baru ada teori saya agak lupa itu beberapa teorinya. Cuma kalau seperti bangunan itu ya seperti tadi, tanahnya dulu dihitung, setelah tanahnya baru bangunannya. Dan kalau lebih real lagi, materialnya lagi dihitung. material bangunan. Material seperti ini kan dihitung. Material kayak meja apa semua. Oh, dihitung. Semua dihitung. Jadi kalau kita orang awam itu kan biasa melihat, harga rumah itu kita lihat begini, harga rumah itu harganya 500 juta. Tidak bisa kita seperti itu.
Oh, nggak bisa menaksir-naksir Oh tidak bisa, berdasarkan. harus ada dasarnya. Ya, Ada dasarnya. Karena contoh Pak ya, rumah dengan luasan 500 meter di Kota Gorontalo, dengan luasan 500 meter di Limboto, itu harganya berbeda. meskipun sama tipe Meskipun rumahnya, sama luasnya. luasnya. Iya, sama luasnya. Nah itu. Jadi letak itu dia berpengaruh sekali. Kalau tidak salah, kalau di persentase itu letak geografis itu yang berpengaruh sekitar 30% dari harganya. Posisinya. Jadi bukan fisiknya iya boleh sama, tapi di mana dulu? Ya, posisinya di mana ya? Ya. Nah, itu yang dipakai untuk mengukur standar penilaian itu dari mana itu? Misalnya anggaplah, sebutlah misalnya ada rumah dengan tipe yang sama, Ya. posisinya di Kota Gorontalo, kemudian ada juga yang posisinya di Kabupaten Gorontalo. Nah itu bagaimana menghitungnya sehingga dia bisa berbeda, Pak? Ada beberapa teknik perhitungan itu. Kalau tidak salah dia punya komponen penilaian itu sekitar ya di atas 10 Pak. Oh, Komponen ada. penilaian iya. Ya, kriteria penilaian. Iya, penilaian. kriteria penilaian itu sekitar hampir 20. Dia semacam koefisien ya, Pak? Iya, ada misalnya gini. Bentuk tanah, Ya. baru lokasi tanah. Oh, bentuk juga mempengaruhi ya? Iya Pak. Jadi kalau Bapak di sini 500 meter, di sana 500 meter. Bentuknya beda? Bentuknya beda. Bisa itu beda harga juga? berpengaruh, Pak. Oh iya. Kalau misalnya Bapak 500 meter tapi bentuknya memanjang begini. Tapi Bapak 500 meter bentuknya memanjang begini. Oh iya, iya. Itu beda. Iya. Mana lebih Lebih mahal yang begini Pak. yang memanjang ke samping? Iya. Atau Ke dalam. ke belakang ya? Iya, Ke belakang. ke belakang. Oh iya, iya. Jadi kalau misalnya 20 kali 50, memanjang 50, Ya, memanjangnya 50, Iya. kemudian ke belakangnya 20 itu. keduanya 20 itu Iya. lebih murah Murah dibanding. bandingan Iya. 50-nya ke belakang. Iya. Kan 20-nya di ke samping. komponen itu ada penilaian itu Pak, tata ruang. Iya. Kan tata ruang ada GSB kan? Kalau dia 50 lebar, berarti GSB taruh cari dia 5 meter. Iya. Berarti sepanjang 50 meter itu Nggak GSB boleh -nya ya kan? nilai Iya kan? tanahnya jadi ini. Ya begitu di logikanya. Tapi bukan kan Pak, misalnya kan biasanya anggaplah yang di depan bangunan itu jalan. Ya. Orang kan cenderung mencari yang di pinggir jalan. Ada ini pemahaman awam. Iya. Misalnya orang suka kalau di pinggir jalan ketimbang di belakang. Iya. Bagaimana Biasa itu? kalau kita teknik menilai itu kita membandingkan. Jadi kita misalnya saya menilai rumah di Jalan Sudirman kan, Iya. Sudirman sini. Saya harus mencari pembanding di daerah sekitar sini. Iya. Pembanding itu untuk mencari pembanding harga. Iya. Itu ada rumusnya itu. Ada rumusnya di Excel itu hanya orang penilai yang tahu. Iya. Memang kita secara kasat mata memang kayaknya ya kayaknya sederhana, tapi setelah saya mengikuti pendidikan seperti itu ternyata tidak semudah itu Pak. Kalau dilihat dari segi di Indonesia ini untuk apresial, memang apresial di Indonesia itu waktu saya mengikuti pendidikan itu 4 tahun yang lalu kurang lebih. Itu kelemahannya apresial itu masih di seputar masih di keputusan menteri, undang-undang tertingginya. Apanya tuh Pak yang Undang-undang tertinggi kan seperti YAI kan dia ada undang-undang arsitek kan. iya? Kalau ini masih keputusan menteri. Oh, Kepmen. Ya, Itu kan kalau- kementerian apa itu Pak yang menyangkut apa? Kementerian Pertanahan dia. Oh, pertanahan. Pertanahan baru keuangan, Kementerian Keuangan. Oh, Jadi kalau keuangan atau gabungannya? iya gabungan ada beberapa Pertanahan, kementerian itu. Makanya kita kalau arsitek itu kan enak kan sudah ada undang-undang kan. Iya. Undang-undang itu kan level tertinggi dari aturan di Indonesia kan. Iya. Nah kalau ini masih sebatas Kepmen. Ya. Berarti masih ada fleksibilitasnya, masih bisa. Ya, itulah yang jadi masalah sekarang. Kadang-kadang ada yang tidak percaya atau ada yang bilang terlalu apalah, tapi masih itu yang jadi pegangan.
karena belum ada undang-undang yang lebih di atasnya. Iya. Cuma ada beberapa permasalahan itu dia menganggap itu belum kuat. Padahal sebenarnya maksud belum kuat itu karena belum ada undang-undang di atasnya, aturan di atasnya. Iya. Karena dia menganggap itu masih segmen. Hmm. Tapi kan tidak ada aturan di atasnya lagi untuk bidang itu. Iya. Itu masalahnya di situ. Jadi sebenarnya FPSL ini sangat berprospek untuk profesi anak-anak muda. Daripada kita mengambil profesi yang sudah banyak dan sudah ini sangat bagus. Prospeknya di Indonesia itu sangat bagus. Kalau di luar negeri itu semua berpatokan di situ. Appraisal itu. Jadi kalau kita misalnya mau beli rumah, itu harus appraisal dulu turun. Tidak sekedar ini. Gitu. Itu melindungi pembeli dan penjual. Iya. Penjual. Sekarang juga di pemerintah itu biasa kalau untuk membebaskan lahan dia memakai profesi appraisal. Iya. Masalah. Karena katanya appraisal itu sebagai apa ya? Dia penengah. Dia tidak berat di Iya. pemerintah, dia tidak berat di pemilik. Iya. Dia di tengah. Sebutlah kalau ada ganti rugi begitu. Iya, dia di tengah. Iya, masyarakat tidak merasa dirugikan ya. Iya, tidak ada yang dirugikan. Justru diuntungkan biasanya. Iya, iya. Karena analisa yang paling utama di appraisal itu analisa pasar. Ah. Itu pasar. Tidak bisa kita, itu artinya itu patokan utamanya itu pasar. Pasar. Berapa pasarnya itu yang. Nah, cara mendapatkan pasar itu berdasarkan komponen-komponen tadi. Iya. Ada sekitar 20-an lah. 20 item, 20 Iya. item itu. Iya. Oh jadi untuk memahami itu memang kan ya kayak ini kan pada akhirnya akan mengeluarkan semacam rekomendasi kan. Sementara tadi jalur pendidikannya yang Pak Rizal sempat sampaikan itu melalui pelatihan. Berarti dia tenaga appraisal ini ada semacam lisensi atau sertifikat pengakuan sehingga ketika jasanya dipakai itu bisa Iya, betul. Waktu saya dulu mengikuti itu kita namanya PDP. Jadi dia ada sekitar 4 level. ya, PDP itu dasar pertama, ya. baru ada PDP dasar kedua, baru ada PLP lanjutan 1, baru ada PLP lanjutan 2. Itu level-level ya, level-level pendidikannya ya. Iya. Setelah PLP 2, baru kita mengikuti ujian negara. Oh ada ujian negara juga. Ujian negara itu ujian sertifikasi. Ya. Ujian negara itu yang mengeluarkan itu Kementerian Keuangan. Jadi seperti kayak notaris dikeluarkan oleh Kemenkumham kan? Iya. Itu. Oh jadi memang bisa jadi dia berbentuk lisensi ya, semacam lisensi atau pengakuan bahwa Hampir sama dengan seperti notaris. Oh, iya. Jadi ada nomor ya, ada semacam Ada, nomor ada. praktek gitu. Nah, saya dengar di peraturan terakhir, kalau tadinya itu 4 level, sekarang 8 level. Oh 8. 8 level. Jadi harus diupdate lagi berarti keilmuannya ya, misalnya. Jadi kalau PLP 1 tidak langsung PLP 2, Pak. Ada namanya ujian kode etik. Ada juga kode etiknya. Kode etik 1 dasar, kode etik 2 dasar itu ada. Kenapa seperti itu? Saya pernah bertanya. Karena kebanyakan kasus-kasus di bidang ini itu dia selalu berhubungan dengan kode etik, Pak. Bisa saja menserong ya. Iya, itulah. Artinya Makanya- meskipun tidak ini secara hukum, tetapi ini asal moralitas ya. Iya, karena ini mengeluarkan harga, Pak. Iya. Jadi patokan orang. Kalau dia salah, nah itu bahaya. Jadi memang untuk bidang ini dia memang juga apa namanya harus hati-hati. Kalau secara apa itu Pak, secara Steven, cocoknya dia untuk orang thinking feeling, Oh iya, Iya. peritaan ya. feeling thinking. Ada semacam logika dan Ah, perasaan ada. bergabung di Ah. situ ya, memadukan antara unsur rasa dan Ya, kalau saya lihat-lihat, iya. kalau orang intuitif bahaya Pak. Dia
Oke, oke, oke. Dia punya. Oke, baik. Iya, tapi ini lagi Pak, terkait apa namanya? Kan ini dia punya tempat, posisinya bagus, tetapi bangunannya, sebutlah bangunan-bangunan heritage. Kira-kira masih bisa diukur nggak dengan pendekatan appraisal tadi? Oh, heritage ya. Iya, heritage bangunan, sebutlah ya dinyatakan sebagai heritage. Kita lihat lagi itunya Pak, tujuannya. Tujuan di areal itu apa? Biasanya kalau kita memakai ini, kalau untuk seperti itu heritage berarti dia kan kita tidak mau dia kan kita tidak mau gusur kan rencananya heritage itu kan. Iya. Itu kan tujuannya. Kan kayak macam di Gorontalo ini Pak, Iya. kan ada bangunan dia masuk kategori heritage, Iya. tapi bukan kepemilikannya pribadi, Iya, iya. ya kan, sehingga misalnya ini Masuk di kawasan heritage. ya masuk di begitu. kawasan heritage, kira-kira tetap ada nilai enggak, atau misalnya Tetap ada nilai Pak. ya, Karena atau dia- tanahnya saja, atau bangunan itu sudah malah karena sudah usianya, tadi kan menyangkut Iya. usia, kalau Iya. usia sudah lama, tapi dia mengandung nilai sejarah, bisa Iya. menyimpan berarti historis, ya. Ada dia kira-kira. punya komponen lagi yang harus dimasukkan ke komponen historis. Oh iya, itu ada nilai juga ya? Ada. Misalnya nilai jual, misalnya kalau dia bangunan. Tapi tergantung lagi peruntukannya untuk apa. Misalnya Bapak mau membeli tanah itu, Bapak mau jadikan hotel kan? Oh, tetap harus ada alasan kenapa dibeli ya? Iya, kita menilai itu, kita tanya dulu. Misalnya Bapak, Pak, saya boleh ditaksirkan rumah saya. Saya mau tanya dulu, Bapak mau tujuan apa ini mau disuruh taksir? Oh, saya mau renovasi. Kalau renovasi berarti Bapak rudukan semua atau bagaimana? Banyak dia punya. Memang menarik sekali Pak, saya tuh tertarik sekali untuk bidang ini. Cuma memang ya memang juga ada juga hal-hal memang yang memang kendala-kendala itu. Saya memang dulu mau ikut bersemangat pendidikan ini karena saya pikir saya pasti orang pertama di Gorontalo. Iya, iya. Memang masih kurang sekali Gorontalo. Memang masih kurang. Tapi itu aneh ya, misalnya ketika ada profesi ini kemudian mengaplikasikan peran-perannya di masyarakat, itu menjadi semacam suatu kewajiban, atau hanya karena nanti ada orang yang mau menggunakan jasa ini, atau bagaimana itu Pak? Sebenarnya dia bukan mau atau tidak. Dia kalau itu kan kebanyakan kita misalnya tujuan rumah itu kan untuk dijual Ya, atau kita beli rumah, berarti kan di situ kesan-kesan formil harus ada kan. ya. Kalau dia formil berarti harus ikuti aturan seperti itu. Misalnya bank dia mau mengambil mensita, itu harus dihitung dulu. Oh, tidak harus mensita ya? Iya, Karena harus dia dihitung akan dulu. menetapkan juga harga ya? Iya. Jangan sampai dia sita kerendahan ini yang kita sita, ya kan? Sementara yang berhak mengeluarkan harga itu cuma apresial. Oh, Jadi sekarang apresial itu pegawai-pegawai bank juga itu sudah mengikuti apresial, pegawai-pegawai pertanahan, pegawai Kementerian PU, polisi, semua itu mengikuti. artinya sekedar memahami Ya, ilmunya ya, supaya ya. jangan nanti ketika di tengah masyarakat nanti itu malah. Ya, Makanya itu sampai kemudian kenapa semua disiplin ilmu boleh menjadi Ya. menjadi dan utamanya itu yang penting itu kode etik itu paling. ya. Apalagi kan mengikat semua lintas ya. Ya semua lintas baru banyak faktor X-nya di dalam. Jadi betul-betul etika itu betul-betul harus ditekankan di situ. Kalau sekadar nilai itu gampang Pak, tapi etikanya kita itu jangan sampai pesertanya orang yang suka markup harga. Oh, bisa di markup juga. Artinya kalau kadang kan orang-orang kan kadang Yang memarkup ini yang mau menjual atau yang maksudnya sifat orang kan ada spekulan kok. Iya. Misalnya begini, saya mau, misalnya Bapak mau kredit kan, saya mau kredit, saya mau beli itu rumah. Nah, rumah itu kan butuh, tapi kan biasa bank menilai itu, bank memberikan kredit berdasarkan penilaian rumah. Jadi biasanya si
owner itu kasih tinggi di penilai itu supaya saya dapat kreditnya besar. Oh, Nah, iya. seperti itu. Itu godaan-godaan begitu banyak sekali Pak. Nah, itu yang memberikan itu dari ya, Appraisal itu iya. ya. Makanya appraisal itu dididik latihan kode etik itu. Tapi itu boleh ya. Tapi Tidak sebenarnya boleh. melanggar etik atau Tidak boleh Pak. Oh, enggak boleh ya. Makanya itu ada pendidikan etik itu yang betul-betul Harus ketat juga itu ya. Jadi ditekan. bukan asal sekedar memberikan nilai, Iya. lantas kemudian itu ternyata markupnya lebih Iya. besar ya. Iya, apalagi kayak kejadian kayak apa, proyek-proyek kayak apa nih yang jalan anu sana nih, jalan proyek pemerintah. Iya. Itu Jalan lingkar. jalan bypass. lingkar lah. Banyak itu kalau di Jawa itu banyak itu Pak. Hmm. Penggantian lahan itu banyak sekali itu. Jadi beda posisi itu nanti akan ada perbedaan Berbeda Pak. harga. Iya berbeda. Tanah 5.000 meter, tapi nggak sampai rumah cuma di depan, baru ada bagian belakang, itu berbeda. Jadi kalau dilihat secara real, misalnya gini, kalau bentuk tanah kita begini, 10.000 meter, tapi ada tanah yang kotak bagus, itu berbeda harganya per meternya. Kalau dilihat secara appraisal, cuma kan ada orang bilang beli jadi beli satu tanah itu 10.000 satu meter, 100.000 satu meter. Nah, appraisal itu harus turun melihat, tidak bisa sekedar di atas meja, dia mau lihat lagi kan, dia lihat itu, oh DP tanah ini kecil di depan, besar di belakang, itu beda harga itu Pak. Kalau secara detail itu, misalnya harga tanah 500.000 ya, tidak bisa secara total itu 500.000 sampai di belakang. Oh, bisa dibagi-bagi. Harusnya Dibagi-bagi per segmen mungkin ya, misalnya lahannya Iya. 1 hektar, mungkin segmen di depan harganya sekian, makin Harusnya ke belakang begitu. makin Iya. murah ya. Makanya orang-orang menjual itu jual satu kali tuh. Padahal sebagusnya di Ya harusnya bikin dia- segmen-segmen ya. Harus. Kalau misalnya tanah di depan kecil, kemudian besar di belakang, mana lebih mahal yang di depan atau yang di belakang? Tergantung anunya lagi Pak, tergantung lagi. Kalau secara normal itu memang ya lebih mahal. Yang mahal yang di depannya tadi maksudnya. Iya, misalnya kan kalau misalnya pakai pendekatan Feng Shui ini, Ya, langsung. orang Chinese ini, Iya. itu suka kalau misalnya tanahnya membesar di belakang. Oh iya. Ini secara Feng Shui, Iya. saya dengar ya, ini saya sempat ini. Kalau kita tetap berdasarkan pakaian tadi. Cuma kan peruntukan, dilihat peruntukan dulu. Kalau dia suka bikin minibar, kan dia suka yang tersembunyi begitu, toh. Nah, Itu bagus yang bentuk begitu. oh jadi maksudnya tetap harus diketahui peruntukannya ya, Iya, untuk kemudian itu menjadi indikator Iya. misalnya besarnya atau kecilnya harga. Ya, Jadi salah tidak. satunya. Oh Salah iya. satunya. Jadi itu juga faktor yang mengangkat nilai. Iya. Oke. Kalau dilihat dari indikator tuh 20 macam itu. Jadi contohnya itu bentuk, Mhm. baru terhadap lingkungan sekitar, Iya. baru fisik tanahnya. Iya. Oh maksudnya keadaan tanahnya. Fisik tanah itu maksudnya tanah di sini 1.000 meter ya, Mhm. ada di sebelah juga 1.000 meter. Mhm. Tapi tanah yang kita jual itu lebih rendah dari jalan. Iya. Sebutlah bekas sawah misalnya, Bekas sawah atau bekas. atau memang rendah ya. Iya, di sebelah ini sudah matang, lebih tinggi dari jalan, lebih Iya. mahal yang lebih tinggi dari jalan. Ya, iya. Walaupun luasannya sama. Iya. Karena apa? Karena katanya kalau kita membangun rumah, tidak perlu ditimbun lagi. Iya. Tidak ada harga tidak ada biaya penambahan untuk bertimbun itu. Seperti itu. Menarik sekali Pak ilmu itu. Jadi betul-betul harus pakai feeling dan thinking. Pendekatan rasa dan pendekatan logika ya, Pak Rizal. Oke. Thinking. Iya. Terus ya, ini juga sebutlah katakanlah saya Pak, misalnya mau membuat perumahan, lokasinya misalnya posisinya di belakang, tapi untuk mencapai akses ke belakang itu jalannya sempit atau misalnya jalannya belum memenuhi syarat untuk ke belakang, itu tetap mempengaruhi itu ya.
perumahan itu berarti lebih dari satu rumah ya? Iya, misalnya mau bikin perumahan. Apakah ada faktor eksternal dari tanah itu, lahan itu mempengaruhi? Ini kan nanti akan terkait dengan harga jual rumah ya. Arahnya nanti bisa sampai ke situ ya. Tapi kalau dia perumahan, dia sudah ada patokan, kan ada standar harga dari pemerintah. Iya. Itu bedanya. Kalau bikin perumahan, kan kalau perumahan itu ada standar harga. Iya. Perumahan RSS itu, apalagi yang yang program pemerintah ini maksimal 165 juta. Oh, Jadi di mana saja dia harganya seperti itu. oh berarti itu tadi tidak perlu menggunakan Bukan tidak operasi. perlu, artinya tidak terlalu urgent di situ. Tapi kalau Bapak mau menjual, Ya setelah anggaplah dimiliki lantas jadi baru kemudian Bapak mau dijual, nah, itu berpengaruh. di situ baru dia berpengaruh ya. Ya. Karena menyangkut Ya, ada menyangkut bentuknya, Ya, lokasinya, aksesnya, dia punya fasilitas lahan itu. Iya. Karena biasa kan di perumahan itu ada yang di muka lapangan, Iya. ada yang misalnya Ya. jalannya lebih luas, ada yang memang Ada yang dekat pembuangan sampah. Iya. Oh itu mempengaruhi Oh, itu mempengaruhi faktor-faktor sekali. lingkungan di sekitar Iya. itu. Makanya faktor-faktornya sudah 20-an lebih. Faktor lingkungan itu berpengaruh. Jadi bisa saja misalnya gini, anggaplah ketika ada misalnya di situ ada rekayasa lingkungan yang tadinya di situ ada tempat pembuangan sampah, kemudian itu dibebaskan dan Ya. itu bisa berubah, dia otomatis bisa berubah harga ya. Iya, tapi dia tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Iya, cuma memang yang utamanya itu aturan pemerintah jangan sampai kena pelebaran jalan. Kita punya lokasi ini masuk di kawasan kayak Sutet, Iya. nah, itu berpengaruh. Iya. Jadi kalau Bapak membeli perumahan itu harus baca dulu tata kota. Saya beli di mana rencana bikin Sutet, Bapak harus jeli di situ. Kan biasa itu kalau anu kan dulu lewat Sutet. Kapan Bapak beli itu rumah jual lagi tidak ada yang membeli? Yakin saya. Meskipun pada waktu itu belum dibangun Ya, makanya itu jaringan perlunya kita mengetahui ya. mengetahui itu rencana kota itu. Iya. Seperti itu. Tidak ada yang membeli Pak. Kalau Bapak dekat pembuangan sampah, Sutet itu. Bagaimana dengan ini Pak? Kan ada kemarin fenomena banjir. Ini, Pak, Ya silakan. Ya, ya. Fenomena banjir yang melanda kota Gorontalo. Ya waktu dibeli, katakanlah itu masyarakat ada masyarakat membeli, kemudian apakah itu juga bisa berdampak kepada turunnya nilai ini? Misalnya tadinya dibeli anggaplah mahal karena di tengah kota, tapi setelah kemarin kejadian musibah banjir, Ya. fenomena alam, rumah itu, bangunan Pasti, itu Pak. tenggelam. Apakah itu nanti akan kemudian menyimpan memori sehingga nanti Pasti, akan Pak. menyebabkan terjadi perubahan harga? Itu pasti. Makanya itu seorang appraisal itu harus mengetahui semuanya. Dia bisa semacam bisa meramalkan, Prediksi. yang memprediksi. Iya. Jadi bagaimana. sebelum tadi harus pakai feeling kan, Iya. prediksi, melihat aturan tata kota, ya, perkembangan harga. Berarti harus juga melihat sejarah geografisnya Iya, itu lahan semua. situ ya. Iya, harus lihat. Itu juga memang dipakai oleh appraiser ya. Iya. Jadi pada saat dia bekerja itu ada semacam daftar, itu ada faktor-faktornya, faktor pengalinya, ini keluar harganya. Kalau Terus dia secara memenuhi syarat, Iya. faktor pengali itu masuk semua di situ. Iya. Jelas berbeda dengan cuma 5 yang masuk di persyaratan. Itu berbeda gitu. Jadi kalau semua misalnya Anda anggaplah ada 20 tadi indikator, Ya. ternyata cuma 10 indikator, itu berarti harganya bisa Iya berbeda. berbeda dengan misalnya kalau misalnya Ya, berbeda. makin banyak indikatornya yang masuk, itu berarti kan bisa makin lebih Ya, tinggi nilai Jadi tinggi jualnya. nilainya, iya. Artinya indikator masuk itu memenuhi syarat kan dari semua indikator itu. Oke. Aturan pemerintah dia boleh masuk, harus fisik itu seperti tadi tidak ada sutet, tidak ada pembuangan sampah, Iya. baru anti banjir, baru macam-macam Pak. Saya sudah agak lupa. Banyak sekali. Berarti kalau kita misalnya anggaplah mau merencanakan, berarti ilmunya appraisal ini seperti ada punya data juga ya, data misalnya menyangkut Tata kota. kebijakan dia, Oh, iya, harus. tata ruang, tata kota, apa segala macam, itu ada data ya disimpan oleh. Makanya kita itu appraisal itu harus orang arsitek kan, bagusnya orang-orang teknik nih. Bagusnya Orang teknik. arsitek, iya. Paling Tapi kan bagus. di situ ada komponen perekonomian apa segala macam. Itu berarti harus dipelajari juga ya, Iya. disiplin ilmu ekonomi, disiplin ilmu Iya, yang artinya dipelajari tapi tidak juga secara itu.
Nah, yang penting. Karena kalau kita bicara fisik kan berarti bangunan kan. Iya. Berarti teknik yang harus lebih itu kan sih. Paling bagus sebenarnya itu. Cuma memang di Indonesia itu pendidikan appraisal masih di UGM dia. Kalau nggak salah. Oh, masih di perguruan tinggi ya itu? Iya ada di UGM dia. UGM tapi levelnya S2. Oh, levelnya S2. S2. Jadi harus S1 dulu. Ya. Harus S1. ada ijazah S1 ya untuk Iya. mengikuti itu. Iya. Untuk mengikuti pelatihan. Iya. Pelatihan dulu baru Ya. ada boleh ikut pelatihan dari asosiasi itu seperti tadi. Baru ada juga kerjasama asosiasi dan universitas. Itu yang dengan Gajah Mada. Jadi titelnya itu map CERT. Ya. Map CERT. 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 CART. CERT. Map CERT. Dan itu diakui ya dia punya Iya. ijazah apa segala macam. Iya, cuma satu-satunya itu. Memang saya pernah waktu pelatihan saya bertanya, kenapa profesi ini tidak besar gaungnya gitu. Iya. Saya lihat mereka juga itu kayak menyimpang. Artinya orang tidak mau terlalu banyak tahu. Karena Supaya mungkin saingannya sedikit. iya. Padahal ini kan masalah apa namanya? Masalah pertanahan, nilai atau mengukur nilai pertanahan kan juga menjadi penting. Iya. Ketika misalnya apalagi kalau misalnya mau jual tanahnya kembali pas dipakai dalam pengetahuan Penting itu kan penting. Intinya kalau di jasa appraisal ini kan mereka itu menyimpan data ya, punya data-data mengenai itu ya termasuk tadi tata ruang, Ya, kemudian harus tahu. ya Ruang harus harus tahu tahu. tata kota. Bagaimana Itu kalau kita tidak tahu tata ruang sebelah mana utara, sebelah mana, bahkan bingung juga. Itu dapatnya dari mana itu Pak Rizal? Misalnya data-data yang menyangkut keilmuan, karena misalnya anggaplah sebutlah kalau kita ini kan misalnya sekolah ya tinggal beli aja buku di toko-toko buku yang mengambil. Tapi kalau yang ini menyangkut data, apakah memang ada bank data karena misalnya sudah masuk di ini sudah menjadi anggota atau bagaimana? Ya. Kalau kemarin itu saya lihat ada bank data, cuma yang harus aksesnya dari mereka saja, dari mereka dari anggota MAPI itu. Tidak diperkenankan sama anggota lain. Iya, tidak. Baru juga pada saat bekerjanya mereka itu pada saat turun itu, kan kalau kita menilai ada 3 lapis itu cara penilaiannya. Pertama surveyor yang turun, nah, itu mencari data semua itu, dia cari di mana ini. Ini kaitan dengan appraisal ya. Penilaian. Salah satu item yang mau dikerjakan, Iya. turun survei. Iya, dia survei dulu. Baru habis survei, orang survei itu dia ada syarat-syaratnya juga. Dia pelatihannya level berapa? Boleh jadi surveyor. Jadi bukan hanya satu, misalnya sebutlah Pak Rizal, Iya. harus punya tim juga ya? Iya, Harus Pak. punya tim juga Iya. untuk, Iya. iya. Jadi saya dulu cuma masih di level 1 dulu, bawah. Jadi tugasnya cuma surveyor. Nanti ada tim penyelihannya lagi di atasnya. Hasil dari surveyor dikasih ke dia. Iya, yang mengolah datanya begitu Iya, ya? itu minimal dia standar lulusnya harus di pendidikan lanjutan itu. Iya. Setelah itu baru direview oleh yang bertanda tangan itu, yang MAPI cert itu, Iya. yang ada itu. Jadi dia 3 lapis Pak. Oh, tidak. 3 lapis. Jadi tidak sembarang. Sangat Sangat ketat ya, tidak. ketat sekali. Karena menyangkut harga ini, salah menerapkan harga, kan kasihan. Iya. Kira-kira kalau misalnya ada, sebutlah misalnya ada pelanggaran yang dilakukan oleh kesalahan hitung, baik sengaja maupun tidak sengaja, apa ada implikasi hukum? Oh pasti. Ya. Itu berlakunya mungkin implikasi hukum itu kalau yang dihitung itu di misalnya sebutlah tanah pemerintah ya, kalau di tanah swasta bagaimana itu apa sama ini? Sebenarnya iya, kalau pemerintah kan berarti kerugian negara kan. Iya. Kalau kita nilai ketinggian, kerugian negara. Kalau kita nilai kerendahan, yang rugi masyarakat lagi. Oh, harus betul-betul Iya, tidak makanya- merugikan rakyat juga, Iya, Pak. Iya. tidak merugikan negara. Berarti makanya harus hati-hati di situ. Makanya dasarnya itu harga pasar, Pak. Harga pasar itu misal
harga permintaan dan harga apa semua dia. Itu diukur dari harga pasar itu ada standar ya dari Ya, dari mungkin tadi di itu, Pak. perdagang. Oh Dari 20 komponen pertama. itu. Oh di situ ya di Ya, di ini situ mengeluarkan juga harga. mengukur harga pasar itu di komponen itu ya. Iya. Di item item Iya. itu. Baru yang ke anu itu pembanding juga harus ada. Ya di tempat itu Iya, ya, di tempat itu lokasi. dekat sekitar situ. Oh jadi tetap melakukan Nilai analisis pembanding. Iya, Iya. nilai pembanding. Itulah gunanya supaya turun itu. Ya, Dia melihat pembanding. dengan menebarkan kuesioner ya, pertanyaan kepada masyarakat Oh tidak, Pak. atau ambil data Kerjanya sendiri. dia rahasia. Oh rahasia tidak bisa diketahui. Bukan juga rahasia sih, dia kerjanya begini. Jadi kalau Bapak, karena kenapa dia harus seperti itu? Misalnya saya mengambil data ke Bapak, kan Bapak tanya, ini untuk apa? Iya. Hah? Kalau saya bilang saya untuk menilai, bisa-bisa nilai yang Bapak keluarkan tidak objektif, kasih tinggi ya, Iya. gitu kan? Iya. Nah, jadi jangan, pokoknya pakai ada tekniknya gitu. Iya. Oh ada ya Iya, tekniknya. makanya Caranya itu pilih. untuk supaya dapat jawaban, Nah. tetapi tidak membuat Iya. orang yang itu menjadi tidak Iya. objektif memberikan Iya. Makanya informasi. untuk feeling, Pak. Oh Untuk iya. feeling Iya. itu Jadi kalau dia saya- harus didekati juga, didekati Iya. secara personal begitu ya. Iya. Bukan juga kita membohongi, tapi kan Hmm. memang harus Hmm. objektifnya itu seperti Iya. itu. Kalau kita ketahuan, oh ini dari penilai, oh kasih tinggi harga, Hmm. nah, gitu deh. Jadi tidak objektif nanti. Kadang-kadang kalau begini ya, kita telepon, Pak, itu tanah Bapak yang di situ Pak ya? Oh iya, kenapa Pak? Tidak, kebetulan saya lewat, Bapak mau beli? Tidak, saya lihat-lihat dulu gitu. Kalau kita bilang mau beli, harganya semua tidak objektif, dia semua kasih naik. Oh iya, karena dia bilang, kalau saya kasih harga ini, Ya, memang menarik sekali ini, betul-betul feeling dan thinking. boleh enggak Pak, misalnya kasih bocoran misalnya, Apa? kalau kita kan biasa di arsitek itu ada ya ada semacam remunerasi yang barangkali kita per meter persegi sekian. Secara etik mungkin atau bagaimana, enggak bisa ya disampaikan. Misalnya ada, saya anggaplah tanah, misalnya saya jual. Kalau tanah itu, kalau dia pressure turun itu berdasarkan paket pekerjaan juga sih. Kalau peruntukan tanah itu untuk rumah berbeda bayarannya dengan peruntukan tanah misalnya untuk rumah sakit. Ya. Oh beda fungsi ya. Beda, Bisa. jadi fungsinya juga. Iya. Untuk apa itu kalau menilai itu? Kalau Beda. rumah sakit, Mungkin hotel barangkali misalnya, berbeda juga. rumah sakit dengan hotel beda lagi ya. Berbeda. Secara agak subjektif. dia. Hmm. Tapi berdasarkan tadi komponen 20-an lebih tadi. Iya. Baru yang utama itu pasar juga. Nilai pasar itu dinilai. Menarik sekali Pak, ya menarik sekali. Jadi appraisal juga ini bisa memberikan informasi kepada kita, mengadvise ya, mengadvise bilang, saya ini mau bangun apa bagusnya di sini, saya punya Betul. duit, Iya. tapi saya bingung mau bangun apa di sini, apakah perdagangan Ya. atau misalnya hotel Ya. atau apa ya, itu bisa minta bantuan sama ini ya, sama appraisal ya. Bisa Pak, karena kita juga kan belajar tentang tata kota kan, Iya. tata penempatan, misalnya di areal situ itu secara aturan pemerintah dia untuk apa? Iya. Itu gunanya di situ. Jadi jangan sampai ini apa? Yang pemakai ini dia salah bangun kan? Iya. Dia bangun misalnya ini tidak cocok di situ. Makanya itu seorang penilai itu harus jeli, semua dia harus tahu. Jadi istilahnya kalau saya lihat penilai itu di Palu Gada itu Pak, harus tahu semua. Harus tahu semua ya. Iya. Iya. Belum kalau bercerita teknis lagi, bentuk rumah, bentuk apa, itu kalau apalagi kalau masuk lagi, kan, luasannya berapa, terus kalau bangunan lurus seperti ini dengan bangunan yang di dalam Belok. kan berbeda ya kan? Lebih mahal pasti berkilo-kilo gitu. Iya kan, waktu dia buat kan lebih mahal. Pak. Iya. Iya kan? Oh berarti bukan hanya bentuk tanah saja, termasuk bentuk bangunan. Iya. Misalnya, karena memang kan begini, ada bangunan yang ya kelihatannya polos, Ya. ada bangunan yang memang dinamis, kelihatan Ya. fasadnya Ya. ada. Harus dilihat. Pak. Ah, itu juga berbeda ya. Iya berbeda itu Pak. Kasihan misalnya Hmm. kalau kita cuma berpatokan di luasan Hmm. 200 meter persegi, tapi ini di dalam
Harga keramiknya dia 1 juta meter, 1 juta 1 meter. Iya. Sementara ini yang satunya cuma 50.000 1 meter. Tapi luasan total sama. Jelas berbeda, Pak. Beda kan? Begitu ya. Iya. Kalau misalnya begini Pak Rizal, anggaplah misalnya saya ini yang saya butuhkan tanahnya, bangunannya dia bagus, tetapi yang saya butuhkan tanahnya, saya mau bongkar itu bangunan yang ada di atas itu karena saya mau bikin yang misalnya dari tadi rumah. Misalnya Bapak mau beli ya? Ya, Bapak anggaplah mau saya beli. mau beli. Saya minta advice dari appraisal, kemudian Tetap harus dinilai bangunannya, Pak. oh tetap ya. Iya. Jadi saya harus tetap sama seperti membeli rumah itu Iya. dengan kondisi seperti itu. Iya. Meskipun saya pada akhirnya akan Iya, itu urusan lain, itu belakangan. Oh, enggak, ya. Iya, iya. Apa yang real di saat itu Ya. yang harus dilihat. Karena yang pasti juga pemiliknya juga merasa bahwa ini harus satu paket tanah Iya dengan lah, ini. iya. Akan Tidak mau saya juga dia mau menjual. menjual tanahnya saja. Ini tidak mau juga dia menjual, malah ganti dulu tuh bangunan ini baru. Iya, iya, iya. Iya kan? iya. Di situ. Oke, oke, oke. Kalau pesan saya untuk generasi muda, sebaiknya profesi itu bagus sekali, Pak. Bagus sekali. Prospeknya bagus dan pasti ke depan akan dibutuhkan itu. Dibutuhkan sekali, Pak. Iya. Untuk Gorontalo itu belum ada itu yang Masih ada berapa orang kira-kira masih bisa dihitung jari Pak ya? Yang Gorontalo kan belum ada. oh belum ada yang berprofesi sebagai Bersertifikat itu. Kalau dia sudah ada yang begitu, dia membuat kantor, kayak kantor notaris dia. Iya, Namanya KJPP, KJBP. Kantor Jasa Penilai Publik. Itu tidak bukan domainan ya, yang PPAT yang pertanahan di Beda. beda itu ya? Iya, beda. Enggak sama dia punya ruang lingkup Beda. Kalau pekerjaan. ini di bawah Kementerian Keuangan, Keuangan. kalau di sana bawah Kementerian Hukum HAM. Karena kan ada juga ini jasa yang tanah ini, Iya. yang kayaknya tidak salah di notaris berangkat PPAT Iya. yang mengenai Orang cuma menilai anunya itu, Pak, menilai apalagi namanya surat-suratnya saja di administrasinya. administrasi. Sebenarnya mereka juga tetap membutuhkan jasa appraisal Iya, itu bisa kemudian tetap kerjasama. menentukan ya berapa. Oh jadi ya silakan Pak. Jadi sambil minum. Oh ya jadi berarti ini sebenarnya tenaga appraisal ini bisa juga dipergunakan oleh pemerintah. Ini swasta kan? Iya. Ini bisa digunakan jasanya bisa digunakan oleh pemerintah, Iya. bisa juga digunakan oleh swasta atau publik ya. Semua, Pak, semua. Sudah tadi orang yang mau cerai saja, apalagi dia kaya sekali, dia butuh appraisal itu. Coba kau hitung dulu saya punya harta itu semua berbagi dengan sampai Kalau dengan pemerintah berarti ada kontrak ya, kontraktual, iya. menandatangani kontrak untuk Iya. misalnya, saya punya pemerintah misalnya bupati, saya coba itu. ini kan pasukan saya pernah berumur pasukan. Oh iya, berarti ada tanda tangan kontrak ya. Oh berarti dia memang betul-betul murni pelayanan jasa. Iya, pelayanan jasa. Kemudian ketika dia menjalani dia. Nah sekarang misalnya Pak, tenaga appraisal itu apakah misalnya boleh dari teman-teman ASN menjadi appraisal itu, kemudian menilai juga bangunan negara? Tidak tahu kalau aturan sekarang ya. Kalau dulu itu kayaknya Kalau swasta mungkin bisa ya, kalau misalnya ditakutkan konflik of interest dia. ya. Sehingga itu maksudnya idealnya kalau secara etiknya barangkali harus dia ke swasta. Kalaupun Iya. bisa menjadi penilai, Iya. dia bergeraknya di Swasta. swasta. Bagus sekali itu, Pak. Kalau saya lihat prospek itu, Hmm. kalau ada anak saya yang berbakat itu, saya sekolahkan seperti itu. Bagus. Kalah notaris itu, Pak. Mereka Tapi itu, harus selesai S1 dulu ya. ya minimal S1. Oke. Cukup menarik ya. Ya baik, saya kira waktu kita, silakan Pak mungkin ada closing statement mungkin berupa nasihat atau Pesan saya itu kalau untuk ke depan profesi ini sangat dibutuhkan dan pasti dibutuhkan. Mungkin untuk pesan-pesan kepada adik-adik itu, kalau masih bingung mencari-cari jurusan kuliah, coba-cobalah. Siapa tahu berjodoh dengan ini, dengan profesi seperti ini. Karena ini sangat jarang dia. Dan sangat jarang, tapi sangat dibutuhkan. ya dibutuhkan dan bahkan bisa menjadi semacam kewajiban. Iya, kewajiban. Baik, saya kira itu bincang-bincang kita sangat bermanfaat ya. Jadi ini di satu sisi ini adalah peluang
peluang kerja, ya. Di sisi lain juga bahwa tenaga appraisal ini juga banyak membantu kita untuk kemudian tidak salah arah dalam menentukan kebijakan-kebijakan, terutama kita mungkin arsitek. Ketika misalnya ingin mendesain itu kan perlu mengetahui bagaimana terkait lahan, bagaimana rupanya bentuk juga itu menjadi bahan penilaian, sehingga makanya data-data atau informasi-informasi dari appraisal, pelaku appraisal ini bisa kita jadikan sebagai mitra kerjasama untuk kemudian bisa kita menghasilkan karya-karya yang punya nilai, bukan hanya sekedar estetikanya, tapi nilai ekonomis yang diberikan oleh atau diberikan penilaiannya oleh appraisal. Baik, itu bincang-bincang kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Pak Rizal di tempat kami memberikan sharing terkait dunia appraisal. Selanjutnya mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.